Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Animatu Zahra Julia Eka Putri dengan NIM akhir 36 akan menjawab soal UTS Hukum Tata Negara. Jawaban dari soal nomor 1 yaitu salah satu bagian yang mungkin perlu dilakukan perubahan adalah pasal mengenai sistem pemilihan umum dan keanggotaan DPR. Mengingat dinamika politik dan perkembangan teknologi, penyesuaian terhadap pemilu yang lebih transparan serta representasi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat menjadi penting. Selain itu, penegasan mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusi juga dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2. Nilai kesamaan ini yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Kesamaan ini merupakan fondasi untuk menciptakan keadilan dan menghindari diskriminasi. Nilai kebebasan. Kebebasan mengacu pada hak individu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, asalkan tidak mengganggu hak orang lain. Nilai ini penting untuk mendorong kreativitas, perkembangan pribadi, dan partisipasi dalam masyarakat. Jawaban dari soal nomor 3, makna HTN dan HAN. HTN, Hukum Tata Negara, mempelajari negara dalam keadaan diam yang berarti fokus pada struktur, fungsi, dan norma-norma yang mengatur lembaga-lembaga negara, serta hubungan antar lembaga dalam keadaan stabil. Sedangkan HAN, Hukum Administrasi Negara, mempelajari negara dalam keadaan bergerak yang berarti berfokus pada tindakan dan proses administratif negara, termasuk bagaimana kebijakan dilaksanakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 4, keuntungan dan kelemahan otonomi daerah. Keuntungan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Contohnya, daerah bisa mengembangkan potensi wisata yang sesuai dengan karakteristik budaya daerah tersebut. Kelemahan otonomi daerah juga dapat menyebabkan tidak meratanya pembangunan, di mana daerah kaya lebih berkembang, sementara daerah miskin tertinggal. Contohnya adalah disparitas infrastruktur antara Jakarta dan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 5, unsur-unsur demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada kebebasan membentuk perkumpulan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjamin kebebasan ini. Namun, dalam praktiknya ada tantangan dalam implementasi. Yang kedua, kebebasan menyatakan pendapat. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hal ini. Dan meskipun banyak forum untuk menyatakan pendapat, terkadang ada pembatasan yang dihadapi oleh aktivis. Yang ketiga, hak suara dalam pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu menjamin hak suara. Dan dalam pemilu terakhir, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Namun, ada tantangan terkait dengan transparansi dan integritas pemilu. Secara keseluruhan, meskipun beberapa unsur demokrasi telah terpenuhi, tantangan dalam praktik di lapangan masih perlu diatasi untuk mencapai demokrasi yang lebih berkualitas.